Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Anissa dari semester 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Riyadul Jannah Subang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Meta Fatimah MPD. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada poin A, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa melalui bahasa verbal sebagai media utama dalam penyampaian materi. Dalam kondisi seperti ini, proses pembelajaran sangat tergantung kepada guru sebagai sumber belajar. Namun, pada kenyataannya tidak bisa langsung bertatap muka secara langsung dengan guru. Akan tetapi, guru dapat menggunakan berbagai macam alat bantu atau alat peraga. Nah, alat bantu ini yang dimaksud dengan media atau alat peraga pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, maka media yang digunakan pun bermacam-macam. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya dengan menggunakan media berupa perbuatan baik Nabi itu sendiri atau uswatun hasanah. Selanjutnya, melalui suri tauladan atau model perbuatan dan tindakan yang baik. Maka, media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam, baik itu media, alat, teknis, atau metode dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, bagian B ada macam-macam media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tujuan penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, dalam media ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, media yang bersifat materi. Media yang bersifat materi ini ialah media berupa benda mati yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang disebut juga media peraga. Di antaranya yang pertama ada media audio. Media ini berkaitan dengan indera pendengar. Selanjutnya yang kedua ada media cetak. Dapat diuraikan sebagai media yang dituangkan dalam bentuk cetakan, huruf, bacaan, gambar, dan simbol. Di dalam media cetak ini terdapat beberapa macam. Yang pertama ada diagram, gambar atau foto, bagan, poster, dan grafik. Lalu yang selanjutnya ada media elektronik. Media elektronik itu untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan masyarakat ataupun dan sekitarnya. Adapun macam-macamnya, yang pertama ada slide dan strip film, yang kedua ada film, yang ketiga televisi, yang keempat radio, dan yang kelima adalah komputer. Selanjutnya yang kedua ada media yang bersifat non-materi. Media yang bersifat non-materi ini bersifat abstrak atau hanya diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang pendidik kepada muridnya. Yang pertama ada keteladanan. Manusia memerlukan figur atau sosok identifikasi yang dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang baik untuk yang wajib diikuti oleh umatnya. Lalu yang kedua ada perintah dan larangan. Seorang muslim diberi Allah tanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam media yang bersifat non-materi juga ada ganjaran dan hukuman. Ganjarannya adalah memberikan hadiah kepada peserta didik yang telah berperilaku baik. Yang kedua ada hukumannya yang disebut dengan iqab. Lalu yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada dua prinsip. Yang pertama, memudahkan dan tidak mempersulit. Yang kedua, menggembirakan dan tidak menyusahkan. Yang selanjutnya ada aplikasi media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
ada 4 media pembelajarannya yang disebutkan. Yang pertama, ada media pembelajaran dalam Al-Quran dan Hadis. Pembelajarannya menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar. Maka media yang digunakannya adalah audio, karena untuk didengar agar peserta didik dapat cepat memahaminya. Lalu yang kedua ada media dalam pembelajaran akhlak. Pembelajaran ini mencakup nilai suatu perbuatan terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam. Yang pertama bisa melalui bahan bacaan atau bahan cetak, yang kedua melalui audiovisual, yang ketiga melalui contoh kelakuan, dan yang keempatnya adalah melalui masyarakat dan alam sekitar. Yang selanjutnya ada media dalam pembelajaran fikih. Pembelajarannya sering menggunakan media bahan cetakan seperti buku bacaan, majalah, dan koran. Lalu, untuk memahami jenis dan bentuk transaksi ekonomi, maka bisa menggunakan media video. Bahkan bisa menggunakan media masyarakat atau lingkungan sekitar seperti bank, pegadaian, dan pasar modal. Lalu yang selanjutnya ada media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam menguraikan peristiwa hijrah Nabi, misalnya pendidik dapat menggunakan slide atau film. Lalu bisa mendengarkan rekaman tentang drama yang sering diputar dari pemancar radio seperti acara Maulid Nabi dan Isra Miraj. Itulah materi tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.